Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang pria bernama Arif. Sejak kecil, Arif dikenal sebagai seorang pemuda yang sederhana, penuh semangat, dan selalu mencari cara untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Ia dibesarkan di tengah keluarga petani yang kehidupannya cukup sulit, namun penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Ayahnya, seorang petani kelapa, mengajarkan Arif tentang cara menanam kelapa dan merawat pohonnya. Setiap hari, Arif membantu ayahnya memanen kelapa yang sudah matang, dan mengumpulkan tempurung kelapa yang biasanya hanya dibuang begitu saja. Namun, entah mengapa, Arif merasa bahwa ada potensi besar dalam tempurung kelapa yang selama ini hanya dianggap sampah. Kenapa kita tidak bisa membuat sesuatu yang berguna dari tempurung ini? Pikir Arif dalam hati, sambil menatap tumpukan tempurung kelapa yang menggunung di dekat pondoknya. Di suatu pagi yang cerah, Arif teringat akan kisah seorang pengusaha yang sukses karena menemukan peluang dari hal yang sepele. Pengusaha itu memulai bisnisnya dengan sumber daya yang sangat terbatas, bahkan mungkin lebih terbatas dari apa yang ia miliki. Dalam benaknya, Arif mulai membayangkan bagaimana jika tempurung kelapa ini bisa diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi. Malam itu, Arif berbincang panjang dengan ayahnya. Ia menceritakan ide besarnya untuk mengubah tempurung kelapa menjadi produk bernilai, yakni arang. Ayahnya awalnya merasa ragu, merasa bahwa itu hanya ide gila belaka. Namun, setelah mendengar penjelasan Arif tentang bagaimana arang tempurung kelapa bisa digunakan dalam berbagai keperluan, seperti untuk memasak, industri, bahkan kecantikan, ayahnya mulai membuka pikirannya. Apapun yang kau pilih, nak, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, perjalanan ini tidak mudah, pesan ayahnya dengan tegas. Dengan semangat yang membara, Arif memulai pencariannya untuk mempelajari cara membuat arang dari tempurung kelapa. Ia menghabiskan waktu berhari-hari membaca buku, menonton tutorial di internet, dan berdiskusi dengan beberapa pengusaha arang yang lebih berpengalaman. Ternyata, membuat arang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pengetahuan tentang teknik pembakaran yang tepat, serta perlengkapan yang cukup mahal untuk memulai usaha ini. Di tengah keterbatasan dana, Arif merasa putus asa. Ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa untuk membeli peralatan pembuatan arang, ia membutuhkan modal yang sangat besar. Namun, Arif tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa jika dia bisa menemukan cara untuk menghasilkan arang berkualitas tinggi dari tempurung kelapa, ia bisa membangun sebuah bisnis yang dapat mengubah hidupnya dan keluarganya. Arif memutuskan untuk menjual beberapa barang berharga yang ada di rumahnya. Ia menjual motor tua miliknya yang sudah lama tidak digunakan, dan bahkan menjual beberapa perhiasan peninggalan ibunya. Dengan uang yang terkumpul, Arif akhirnya bisa membeli alat-alat sederhana untuk memulai proses pembuatan arang. Namun, saat ia mulai mencoba proses pembakaran pertama kali, masalah baru muncul. Arang yang dihasilkan tidak memiliki kualitas yang baik. Banyak yang patah atau malah menghasilkan asap yang terlalu banyak, membuat tetangga-tetangga di sekitar rumahnya marah. Bahkan, banyak yang menyarankan Arif untuk berhenti mencoba dan kembali ke pekerjaan lama. Kenapa kau tidak kembali saja jadi petani kelapa? Arif, ini hanya buang-buang waktu, ujar tetangga dengan nada sinis. Namun, Arif tidak mau menyerah. Setiap kegagalan justru semakin memotivasinya untuk terus mencoba. Ia terus memperbaiki teknik dan peralatannya, belajar dari kesalahan, dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Seiring berjalannya waktu, hasil arang yang ia buat semakin membaik. Arif mulai merasakan keberhasilan kecil yang membuatnya semakin yakin bahwa usaha ini bisa berhasil. Pada suatu hari, Arif berhasil membuat arang yang sangat berkualitas. Warna hitam pekat, tidak mudah hancur, dan tidak menghasilkan banyak asap. Arang pertama yang ia buat itu menjadi bukti nyata bahwa ia telah menemukan formula yang tepat. Dengan penuh kebanggaan, Arif membawa arang itu ke pasar untuk menjualnya. Namun, sekali lagi, Arif harus menghadapi tantangan besar. Di pasar, produk arang dari tempurung kelapa belum dikenal luas. Masyarakat lebih memilih arang dari kayu yang sudah lama ada. Tidak mudah untuk meyakinkan orang untuk mencoba produk barunya. Arif mulai merasakan betapa kerasnya persaingan dalam dunia bisnis. Tetapi Arif tidak menyerah. Ia memutuskan untuk melakukan riset lebih dalam mengenai keunggulan arang tempurung kelapa dibandingkan dengan arang biasa. Ia menemukan bahwa arang tempurung kelapa memiliki beberapa keunggulan, seperti pembakaran yang lebih lama dan lebih panas,
serta ramah lingkungan karena berasal dari bahan alami yang terbarukan. Dengan pengetahuan baru ini, Arif mulai merancang strategi pemasaran yang lebih baik. Ia membuat brosur, memberikan sampel gratis, dan mengadakan demonstrasi di pasar untuk menunjukkan keunggulan produk arangnya. Perlahan tapi pasti, Arif mulai mendapatkan perhatian dari pelanggan. Mereka mulai tertarik dan membeli produk arang dari tempurung kelapa, dan mulailah nama Arif dikenal sebagai pengusaha arang di daerah tersebut. Namun, perjalanan Arif tidaklah mulus begitu saja. Tantangan demi tantangan terus datang. Modal yang terbatas, persaingan yang semakin ketat, dan kebutuhan akan distribusi yang lebih luas menjadi hambatan besar. Namun, Arif tidak pernah mundur. Ia terus mencari cara untuk mengatasi setiap masalah yang datang. Arif akhirnya memutuskan untuk memperluas jaringan bisnisnya dengan menjalin kerjasama dengan petani kelapa lainnya. Ia menawarkan harga yang menguntungkan bagi mereka yang mau menjual tempurung kelapa kepada Arif. Dengan cara ini, ia bisa memperluas produksi arangnya dan meningkatkan kapasitas produksinya. Semakin lama, usaha arang dari tempurung kelapa ini mulai berkembang pesat. Tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di luar kota. Arif mulai menerima pesanan dalam jumlah besar dari berbagai tempat. Bisnis arang yang dulunya hanya impian, kini telah menjadi kenyataan yang membanggakan. Ia berhasil membuktikan bahwa bahkan sesuatu yang dianggap sebagai sampah pun dapat diubah menjadi emas jika dikelola dengan tekun dan penuh inovasi. Namun, kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Arif mengingat kembali setiap kegagalan dan tantangan yang ia hadapi, dan menyadari bahwa tanpa ketekunan dan semangat pantang menyerah, ia tidak akan pernah bisa mencapai titik ini. Arif menatap jauh ke depan, membayangkan bisnisnya akan terus berkembang, tidak hanya dalam hal produksi, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Ia bertekad untuk membuat bisnis ini lebih besar lagi, sambil tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan yang telah menjadi dasar usahanya sejak awal. Setelah sukses memulai bisnis arang dari tempurung kelapa, Arif merasa optimis. Namun, tidak lama kemudian, tantangan baru datang yang membuatnya mulai meragukan pilihannya. Bisnis yang dulunya hanya melibatkan dirinya kini mulai berkembang pesat, dan Arif harus menghadapi banyak masalah baru yang jauh lebih kompleks. Saat produksi arang meningkat, Arif mulai merasakan beban yang lebih berat. Permintaan semakin tinggi, dan ia harus memastikan ketersediaan bahan baku, mengatur distribusi, serta memastikan kualitas produk tetap terjaga. Masalah pertama yang datang adalah terbatasnya pasokan tempurung kelapa. Bagaimana aku bisa memenuhi permintaan yang terus meningkat jika bahan baku yang aku butuhkan terbatas? Arif berpikir keras, sambil menatap tumpukan tempurung kelapa yang semakin menipis di pabrik kecilnya. Untuk mengatasi masalah ini, Arif mulai mencari sumber bahan baku yang lebih banyak. Ia menjalin kerjasama dengan petani kelapa yang lebih jauh di luar desa. Ia bahkan berinisiatif untuk membeli tempurung kelapa dari daerah lain yang belum terlalu terbiasa menjual bahan baku tersebut. Namun, untuk melakukan itu, ia harus merogoh kocek lebih dalam lagi, dan ini menambah beban pengeluaran yang cukup besar. Selain itu, Arif juga mulai merasakan ketegangan dalam proses produksi. Pabrik kecilnya yang sebelumnya cukup untuk memproduksi arang dalam jumlah terbatas kini sudah tidak memadai lagi. Mesin-mesin yang digunakan sudah mulai sering rusak karena beban kerja yang terlalu berat. Setiap kali ada mesin yang rusak, produksi terhenti, dan Arif harus menghadapi keterlambatan pengiriman kepada pelanggan. Arif sadar bahwa ia harus segera melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Ia mencari pinjaman di bank. Namun usaha yang masih kecil dan terbatas ini seringkali tidak mendapatkan dukungan penuh dari pihak perbankan. Banyak bank yang menilai usaha arang tempurung kelapa masih terlalu berisiko dan belum cukup stabil untuk diberikan pinjaman besar. Di tengah kesulitan finansial tersebut, Arif tidak berhenti mencari solusi. Ia terus berupaya mencari mitra yang bisa membantu dalam hal pendanaan dan mencoba menghubungi beberapa investor yang tertarik pada bisnis ramah lingkungan. Setelah beberapa kali mencoba, Arif akhirnya menemukan seorang investor yang tertarik dengan usahanya. Investor itu bernama Pak Hadi, seorang pengusaha sukses yang sudah lama berkecimpung dalam industri yang berfokus pada produk ramah lingkungan. Pak Hadi melihat potensi besar dalam bisnis arang tempurung kelapa dan percaya bahwa produk tersebut memiliki pasar yang sangat luas. Setelah beberapa kali pertemuan dan diskusi panjang, Arif akhirnya berhasil mendapatkan suntikan dana yang cukup besar dari Pak Hadi. Dengan modal tersebut, Arif bisa memperbesar pabriknya dan membeli mesin-mesin yang lebih canggih untuk meningkatkan kapasitas produksi. Proses produksi menjadi lebih efisien, dan kualitas arang semakin baik.
Arif pun mulai memperluas jangkauan pasar dengan memperkenalkan produk arang tempurung kelapa ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. Ia bahkan mulai mendapatkan pesanan dari negara-negara tetangga yang tertarik dengan keunggulan produk ramah lingkungan ini. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa risiko. Seiring dengan berkembangnya bisnis, Arif mulai menghadapi tantangan baru dalam hal persaingan. Banyak pengusaha yang mulai tertarik dengan peluang bisnis yang sama. Beberapa dari mereka bahkan mulai meniru cara pembuatan arang dari tempurung kelapa dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Persaingan semakin ketat, dan Arif tahu bahwa untuk tetap bertahan, ia harus terus berinovasi. Arif memutuskan untuk fokus pada diferensiasi produk. Ia mulai menambahkan variasi produk arangnya, seperti arang dalam bentuk briket yang lebih mudah digunakan, serta arang dengan kualitas yang lebih tinggi untuk keperluan industri yang lebih besar. Ia juga mulai mengembangkan produk sampingan, seperti arang untuk kecantikan dan kesehatan yang semakin diminati oleh masyarakat. Jika kita bisa membedakan produk kita dengan yang lain, kita bisa bertahan lebih lama, ujar Arif kepada timnya dalam sebuah pertemuan. Namun, masalah tidak berhenti begitu saja. Dalam proses ekspansi, Arif harus menghadapi hambatan baru, seperti perizinan yang rumit dan birokrasi yang mempersulit. Ia harus berurusan dengan berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan izin usaha yang lebih besar dan lebih formal. Proses ini memakan waktu dan tenaga, serta membuatnya merasa frustrasi. Suatu hari, ketika sedang menghadapi salah satu prosedur perizinan yang berbelit-belit, Arif merasa hampir putus asa. Ia mengingat kembali masa-masa sulit ketika ia memulai bisnis ini dari nol. Ia merasa bahwa meskipun banyak kesulitan yang datang, setiap langkah kecil yang ia ambil membawa bisnis ini lebih dekat kepada tujuan yang lebih besar. Tidak ada jalan mudah untuk sukses. Semua ini bagian dari proses, pikir Arif sambil menarik napas panjang. Kehidupan pribadi Arif juga mulai terasa terpengaruh oleh kesibukannya dalam mengelola bisnis. Ia semakin jarang pulang ke rumah, seringkali bekerja hingga larut malam, dan merasa tidak memiliki waktu untuk keluarga. Istrinya, Sari, mulai merasa kesepian, dan anak-anaknya mulai mengeluh karena jarang bertemu dengan ayah mereka. Suatu malam, setelah kembali dari pertemuan bisnis yang panjang, Arif duduk bersama istrinya di ruang tamu. Sari menatap suaminya dengan mata yang penuh keprihatinan. Arif, kamu sudah banyak berkorban untuk bisnis ini, tapi jangan lupakan keluarga kita. Kita juga butuh perhatianmu, kata Sari dengan lembut. Arif terdiam, menyadari bahwa dalam mengejar kesuksesan, ia telah melupakan hal yang paling penting dalam hidupnya, keluarga. Namun, Arif juga tahu bahwa ia harus terus berjuang agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah malam itu, Arif bertekad untuk lebih menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Ia mulai melibatkan Sari lebih dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan membuat jadwal yang lebih teratur untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini adalah sebuah langkah penting bagi Arif, yang mulai menyadari bahwa kesuksesan bisnis bukan hanya diukur dari banyaknya uang yang dihasilkan, tetapi juga dari kebahagiaan yang bisa ia berikan kepada orang-orang terdekatnya. Bisnis arang dari tempurung kelapa yang semula tampak hanya sebagai impian kini telah berkembang menjadi kerajaan usaha yang cukup besar. Arif telah berhasil membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan sedikit keberuntungan, sesuatu yang dianggap remeh sekalipun bisa menjadi bisnis yang sangat sukses. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Arif tahu bahwa tantangan besar lainnya menanti di depan, dan ia harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan terus berinovasi untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Dengan dukungan dari keluarga, investor, dan tim yang solid, bisnis arang dari tempurung kelapa yang dijalankan oleh Arif semakin berkembang pesat. Pabriknya kini telah mampu memproduksi arang dalam jumlah besar, dan Arif mulai mendapatkan perhatian dari pasar internasional. Pesanan datang dari berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa. Ini adalah pencapaian besar yang tidak pernah ia bayangkan ketika pertama kali memulai bisnisnya di desa kecil yang jauh dari kota besar. Namun, di balik kesuksesan yang diraih, Arif terus merasa cemas. Ia menyadari bahwa ia harus menjaga kualitas produk agar tetap unggul dan memenuhi permintaan pasar internasional yang sangat tinggi. Untuk itu, ia mulai mengembangkan teknologi baru dalam proses pembuatan arang. Ia bekerja sama dengan tim riset untuk mengoptimalkan penggunaan tempurung kelapa agar menghasilkan arang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Suatu hari, saat ia sedang berdiskusi dengan tim risetnya di pabrik, salah satu anggota tim memberikan ide yang brilian. Bagaimana kalau kita mulai menggunakan sistem pembakaran yang lebih efisien dan ramah lingkungan?
Kita bisa menggunakan energi terbarukan dalam proses produksi kita, seperti tenaga surya atau biomasa, untuk mengurangi emisi karbon. Arif langsung tertarik dengan ide tersebut. Ia tahu bahwa semakin banyak orang di dunia ini yang peduli dengan keberlanjutan dan dampak lingkungan dari setiap produk yang mereka beli. Jika ia bisa menghasilkan arang yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga ramah lingkungan, maka produk tersebut akan menjadi lebih diminati oleh pasar global. Namun, implementasi ide tersebut bukanlah perkara mudah. Untuk mengubah proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan, Arif harus menginvestasikan uang yang tidak sedikit. Selain itu, ia juga harus mengubah beberapa mesin yang sudah ada dan menggantinya dengan mesin yang lebih modern dan efisien. Itu semua membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Arif menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia ingin terus meningkatkan kualitas produknya dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Namun, di sisi lain, ia juga harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan dampaknya terhadap lingkungan. Arif memutuskan untuk melangkah maju dan melakukan perubahan yang diperlukan. Ia menggunakan sebagian besar dana yang diperoleh dari penjualan ekspor untuk membiayai proyek peningkatan teknologi produksi yang ramah lingkungan. Dengan bantuan timnya, Arif berhasil mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam proses produksi. Mereka berhasil mengganti pembakaran konvensional dengan teknologi pembakaran yang lebih efisien, menggunakan tenaga surya untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi pabrik, dan memanfaatkan biomasa sebagai bahan bakar tambahan. Hasilnya, emisi karbon yang dihasilkan oleh pabrik menurun secara signifikan, dan Arif mulai menerima pengakuan dari berbagai pihak atas upayanya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Keputusan untuk berinvestasi dalam keberlanjutan ternyata membuahkan hasil. Produk arang dari tempurung kelapa yang dihasilkan oleh Arif tidak hanya dikenal karena kualitasnya, tetapi juga karena dampaknya yang positif terhadap lingkungan. Banyak pelanggan yang lebih memilih produk tersebut karena mereka merasa lebih bertanggung jawab dalam memilih produk yang ramah lingkungan. Namun, kesuksesan bisnis ini masih belum selesai. Arif merasa bahwa meskipun bisnisnya sudah sangat sukses, ada hal yang lebih besar yang perlu ia capai, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Arif tahu bahwa meskipun bisnis arangnya sudah berkembang, masih banyak orang di desa-desa yang hidup dalam kemiskinan dan membutuhkan bantuan. Arif memutuskan untuk memanfaatkan keberhasilannya untuk membantu sesama. Ia memulai program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, khususnya para petani kelapa yang selama ini menjadi pemasok tempurung kelapa untuk produksinya. Ia memberikan pelatihan kepada mereka tentang cara bertani yang lebih baik, serta membuka peluang kerja yang lebih luas di pabriknya. Ia juga mendirikan sekolah kecil di desa untuk anak-anak yang kurang mampu, agar mereka dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Dengan program-program CSR yang diluncurkan, Arif tidak hanya mengubah hidup keluarganya, tetapi juga mengubah hidup banyak orang di desanya. Mereka yang dulunya hanya bertani kelapa kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Para petani kelapa yang sebelumnya bergantung pada hasil kelapa sebagai sumber penghidupan utama mereka kini bisa merasakan manfaat dari produk sampingan yang mereka anggap sebagai limbah. Keberhasilan ini membuat Arif merasa lebih puas. Ia merasa bahwa meskipun uang dan keuntungan materi penting, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan jauh lebih berarti. Arif semakin yakin bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa memberikan dampak yang baik untuk dunia ini, tidak hanya untuk diri sendiri. Namun, tantangan besar lain pun datang ketika Arif mulai menghadapi persaingan yang lebih ketat dari perusahaan-perusahaan besar yang juga mulai tertarik dengan pasar arang ramah lingkungan. Beberapa perusahaan besar mulai memperkenalkan produk arang serupa dengan harga yang lebih rendah, menggunakan teknologi canggih dan lebih banyak sumber daya. Arif tahu bahwa untuk tetap bersaing, ia harus terus berinovasi dan memastikan bahwa produknya tetap unggul. Ia memutuskan untuk tidak hanya fokus pada produk arang, tetapi juga untuk diversifikasi bisnisnya. Arif mulai mengembangkan produk turunan dari tempurung kelapa lainnya, seperti bahan bakar briket, pupuk organik, dan bahkan produk kerajinan tangan yang terbuat dari tempurung kelapa. Ia juga memperluas pasarnya dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan besar yang ingin memanfaatkan arang ramah lingkungan dalam produksi mereka. Semakin berkembangnya bisnis ini, Arif mulai melihat impian besarnya menjadi kenyataan. Ia kini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang arang, tetapi juga sebagai seorang visioner yang mampu mengubah bisnis kecilnya menjadi kerajaan usaha yang mendunia. Arif berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa dengan ketekunan, inovasi, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan,
Bahkan sebuah usaha kecil pun bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Sambil menatap pabriknya yang kini menjadi pusat produksi arang ramah lingkungan terbesar di wilayahnya, Arif merasakan kebanggaan yang mendalam. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, telah membawa dirinya jauh dari impian yang pernah ia miliki di masa lalu. Namun, yang lebih penting adalah ia telah berhasil memberi manfaat bagi banyak orang dan membantu menjaga bumi yang semakin rapuh ini. Dengan penuh rasa syukur, Arif melangkah menuju masa depan yang penuh harapan, yakin bahwa bisnis arang dari tempurung kelapa ini akan terus berkembang dan membawa perubahan positif bagi dunia.